Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semuanya diberikan nikmat sehat, diberikan ketinggian derajat, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dibukakan pintu rezeki yang melimpah ruah dan berkah berlimpah. Amin. Sahabat beriman, sebetulnya mencari rezeki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, beraktivitas, maka datanglah rezeki. Saat Anda keluar dari parkiran tuh, begitu gerak dikit, kan ada suara prit. Setelahnya muncullah seseorang kasih aba-aba. Mundur, 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 mundur. Balas kanan, lagi, cukup, jalan. Dengan kalimat gitu aja, Anda mengeluarkan uang kan? Anda kasihlah 2.000, makasih Pak. Anda kasih 5.000, makasih Om. Udah pindah tuh. Anda kasih 10.000, makasih Bos. Betul kan? Jadi sudah terbayang kan ya? Jikalau Anda mau bergerak, sebenarnya rezeki itu pasti akan turun. Hanya nantinya ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Jadi yang bersifat akumulatif itu sebetulnya adalah hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan, ditolak di sini, ditolak di sana? Pasti ada yang pernah mengalami seperti itu, betul? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga, ya dapatnya itu. Sekarang paham ya? Jadi mustahil mendapatkan rezeki dengan hanya diam saja. Jikalau Anda mau bergerak, sebenarnya rezeki itu pasti akan turun. Hanya nantinya ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Jadi yang bersifat akumulatif itu sebetulnya adalah hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan, ditolak di sini, ditolak di sana? Pasti ada yang pernah mengalami seperti itu, betul? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga, ya dapatnya itu. Sekarang paham ya? Jadi mustahil mendapatkan rezeki dengan hanya diam saja. Harus ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, ditempuh dengan jalan atau bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar, usaha, atau gerak yang bukan positif. Negatif itu kan bisa karena maksiat, bisa juga karena usaha yang tidak baik. Paham tidak? Misal, Anda nggak minum sampai Anda sakit. Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok bawa buah. Biasanya begitu kan? Bawa makanan, bawa jajan, dan sebagainya. Jadi dia niatkan sakit supaya rezeki itu datang. Yang seperti ini tidak betul. Jangan ikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua, dengan cara maksiat. Jika seseorang menempuh maksiat, maka dia menempuh cara yang tidak dibenarkan yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali. Keadaan yang lurus, benar, nggak ada persoalan, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata bahasa Arab, ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hilul muskilah atau hilul ahbal, artinya benang yang kusut bisa diurai lagi. Atau masalah yang pelik bisa dicari solusinya sehingga menjadi lurus.
Sesuatu yang lurus, yang tidak ada persoalan, disebut dengan halal namanya. Maka ketika Anda mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda menjadi kusut. Karena itu, segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadi hidup bermasalah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan, sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu, dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjukkan pada keadaan lurusnya, sedangkan haram adalah hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah pada kita, Allah inginkan hidup Anda itu lurus. Jangan ada masalah. Jangan sampai bapak kamu yang korupsi, anaknya yang kena bully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anak yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, "Bapak kamu koruptor." Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya hanya karena perbuatan bapaknya? Maka silakan cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Jangan sampai mendapatkan sesuatu yang cara dapatnya halal, tapi mengkonsumsi yang lain yang kira-kira tidak sehat untuk tubuh kita. Misal, dapat harta dengan halal, lalu beli duren. Durennya bagus, tapi kalau makan duren 100 biji kan jadi masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Nah, cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya toyib, dari kata tobba. Sementara orang yang berkontribusi membantu kita supaya sehat disebut tobib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita nggak banyak nanya lagi. Kulu mimma fil ardi halalan toyiba. Itu di langit telah ditetapkan rizki, diturunkan kemana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Ya di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rizki di bumi dengan cara semua bagian bumi kita kelilingi? Tentu tidak. Karena itulah dalam ayat tadi dikatakan mimma, singkatan dari min dan ma. Maksudnya adalah di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak ada peluang nih di sekitaran sini, maka silakan Anda pindah. Kan Indonesia itu luas. Nggak ada di selatan, pindah utara. Nggak ada di utara, pindah ke timur. Nggak ada di timur, pindah ke desa lain. Di situ nggak ada juga, pindah ke kecamatan lain. Masih nggak ada juga, pindah kabupaten, dan seterusnya. Asal jangan pindah alam aja. Banyak sekali tempat yang bisa kita pijak. Jangan jadikan alasan ketika nggak menemukan di satu tempat, Anda berbuat maksiat. Jadi, jangan pernah berpijak pada kemaksiatan atau berpijak untuk kemaksiatan. Ada yang bilang, sekarang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kenapa sih masih terus banyak alasan untuk malas bergerak? Padahal Allah sudah menjamin. Yang terpenting adalah mau bergerak untuk kebaikan supaya dapat keberkahan. Akan simpan video ini dan segeralah untuk mengamalkan dan mengistiqomahkan apa yang tadi saya sampaikan. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu bersyukur. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.